Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Berburu nomor togel yang jitu, banyak orang melakukan untuk hal yang satu ini hanya demi untuk mendapatkan uang secara instan, seperti yang dilakukan oleh pemuda ini yang nekat berburu nomor togel hingga masuk ke alam gaib. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk, simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Nekat masuk liang kubur demi berburu nomor togel jitu. Kisah dan cerita horor seorang pemuda yang memburu togel ini terbilang cukup nekat. Pemuda ini mengisahkan cerita horor saat memburu nomor togel di sebuah pemakaman. Awal cerita horor pemuda ini adalah saat kontrak kerjanya di sebuah perusahaan berakhir dan tidak diperpanjang. Pemuda ini sebut saja namanya Dul. Setelah keluar dari pekerjaannya dan resmi jadi pengangguran, Dul coba cari kerja kesana kemari, namun hasilnya nihil. Satu waktu terbersit di pikiran Dul untuk mencari uang dengan jalan cepat. Setelah dipikirkan beberapa cara, akhirnya dia memutuskan mencari uang lewat togel. Setelah mencari informasi, dia menemukan tempat ngelotang yang menurutnya paling bagus. Ngelotang adalah istilah yang dipakai oleh pemburu togel untuk mendapatkan angka dari makhluk gaib. Tempat ngelotang Dul adalah di daerah yang bernama K. Disinilah dia menemui juru kunci sebuah pemakaman. Setelah mengobrol dengan juru kunci tentang syarat-syarat dan waktunya, Dul kembali ke rumahnya. Di rumah, Dul masih berpikir untuk meneruskan niatnya atau tidak. Namun pada akhirnya, ia memutuskan untuk melanjutkan. Tibalah harinya, sore itu Dul bergegas menuju daerah K dengan membawa semua persyaratannya. Setelah tiba di rumah juru kuncinya, ia segera mengeluarkan semua persyaratan yang diperlukan dan diserahkan pada juru kunci. "Ini pasti hasil ya, Mbah?" tanya Dul singkat. "Seperti yang saya bilang kemarin, belum tentu berhasil. Tapi kalau dapat angka, pasti bakal tembus," jawab juru kunci. Jam menunjukkan pukul 1:30 saat juru kunci mengajak Dul menuju pemakaman. Karena tepat jam 12 tengah malam ini, Dul harus memulai ritual. Dul agak merinding juga saat masuk ke area pemakaman. Tempatnya gelap dan banyak pohon-pohon besar. Ia terus mengikuti juru kunci menuju sebuah gubuk kecil yang lokasinya agak jauh di tengah pemakaman. Sebelum masuk, juru kunci duduk bersila sebentar dan mulutnya komat kamit entah membaca apa. Dul pun tak paham. Yang ia tahu si juru kunci seperti meminta izin pada sesuatu. "Ayo masuk," ajak juru kunci membuat Dul kaget dari lamunannya. Di dalam gubuk, juru kunci memindahkan beberapa lembar papan di lantai gubuk yang masih berupa tanah. Sebuah liang kubur nampak setelah semua papan dipindahkan. "Sekarang kamu masuk, lalu tidurlah di situ. Jangan lupa bakar dupanya setelah kuburan ini saya tutup," ujar juru kunci. Dul pun segera masuk dan merebahkan diri dalam liang kubur sedalam hampir 2 meter itu. Setelah ia tiduran, segera ia nyalakan dupa seperti perintah juru kunci. Juru kunci segera meninggalkan gubuk dan duduk di bawah pohon besar sekitar 100 meter dari lokasi Dul menjalankan ritual. Ia juga menyalakan dupa sebagai tanda kalau dupanya habis, berarti dupa punya Dul juga habis. Dul mulai merasakan ketakutan luar biasa. Tempat yang tadinya biasa aja, tiba-tiba suasananya agak lembab. Tanah dalam liang kubur itu juga sedikit basah. Tiba-tiba Dul merasakan angin yang besar di dalam gubuk. Meski ia tidak merasakan, namun bunyi seng yang pakunya lepas, itu menandakan ada angin besar yang membuatnya bergerak. Karena terbiasa dengan suasana gelap liang kubur itu, lama-kelamaan ia bisa melihat ke sekeliling meskipun samar. Saat itulah ia melihat sebuah tangan dengan kuku yang panjang keluar dari dinding tanah di sampingnya. Tangan itu mengelus muka Dul hingga ke telapak kakinya. Dul takut
namun ia ingat pesan juru kunci untuk tidak lari apapun yang terjadi. Setelah tangan itu hilang, di sampingnya muncul asap yang makin lama makin tebal dan membentuk sesuatu yang ikut terbahan di samping Dul. Iya benar, itu sosok pocong. Pocong itu mendadak bergerak dan memiringkan badannya sehingga mukanya kini berada nyaris berhadapan dengan Dul. Tak lama kemudian, sosok pocong itu duduk dan memiringkan badannya ke arah Dul. Kini, Dul bisa melihat wajah si pocong. Saat itulah, Dul sampai pada puncak ketakutannya. Sekuat tenaga ia bangkit dan mendorong papan penutup liang kubur, kemudian melompat keluar. Keanehan terjadi saat Dul keluar dari gubuk. Ternyata ia tidak berada di pemakaman seperti saat ia masuk bersama juru kunci. Di mana ini? Kok suasananya beda? Batin Dul. Pengalaman yang tadi ia lihat kini berubah jadi sebuah pemukiman. Pemukiman yang sangat sepi dengan rumah-rumah yang masih terbuat dari anyaman bambu dan atap ilalang. Dul terus menyusuri pemukiman itu, berharap menemukan jalan keluar. Anehnya, rumah di sana memiliki bentuk yang sama. Bahkan pagar bambu dan obor yang ada di tiap rumah juga sama. Dul tak melihat ada seorang pun di pemukiman itu. Ia terus berjalan sampai menemukan sebuah gerbang seperti batas desa. Anehnya, saat Dul memasuki gerbang desa tersebut dan berjalan agak lama, ia melihat pemukiman dan desa yang sama dengan suasana yang sama seperti desa pertama. Ia mengulangi kejadian tersebut hingga 5 kali. Lelah berjalan, Dul beristirahat di depan sebuah rumah. Tiba-tiba pintu rumah terbuka, ada cahaya seperti dari obor atau lampu minyak dari dalam rumah. Dul memberanikan diri menuju rumah tersebut. Ia berpikir mau minta sedikit air minum karena ia mulai merasa haus. "Permisi, Assalamualaikum," ucap Dul berharap ada yang menjawab dari dalam rumah. Setelah mengulangi beberapa kali dan tidak ada jawaban, Dul memberanikan masuk. Setelah Dul masuk, tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Tak lama dari dalam kamar, muncul sosok-sosok mengerikan dan berjalan pelan menuju tempat Dul berdiri. Panik, Dul berusaha membuka pintu, namun tidak bisa. Padahal pintu itu tidak dikunci, namun sangat sulit dibuka. Saat makhluk-makhluk itu makin dekat itulah, Dul tak sanggup lagi berdiri. Ia mendadak lemas dan kemudian tak sadarkan diri. "Kemana aja semalam, Mas?" Dul kaget dan terbangun mendengar suara juru kunci ada di sampingnya. Perlahan Dul duduk. Ternyata dia ada di rumah juru kunci. Ia coba mengingat kejadian semalam, tapi kepalanya malah jadi pusing. "Udah, nggak usah diingat-ingat. Kan saya sudah bilang, apapun yang terjadi, jangan keluar dari liang kubur itu," kata juru kunci. "Ya sudah, kamu sarapan dulu nih. Nanti kalau sudah seger baru pulang," lanjut juru kunci sambil menyodorkan sebungkus nasi. Begitulah cerita pemuda yang bernama Dul yang berburu togel sampai bertemu makhluk halus dan memasuki desa gaib. Apa yang dilakukan Dul tidak boleh kita tiru. Sebagai manusia, kita harus bekerja keras untuk mempertahankan hidup. Jalan pintas untuk memperoleh uang dalam jumlah banyak sangat tidak disarankan, karena pasti ada imbalan yang harus dibayar untuk itu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa sahabat Sejuta Kisah, berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.